Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Halo semuanya, teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya berada di lahan budidaya tanaman cabai keriting yang beberapa hari yang lalu sudah saya videokan mengenai tentang penanaman cabai keriting itu sendiri dan kendala-kendala yang telah dihadapi saat penanaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki penanaman tanaman cabai pertama kalinya, itu memasuki usia kurang lebih 10 hari setelah tanam. Oleh sebab itu kan kawan, dalam budidaya cabai kali ini di usia 10 hari barulah kita melakukan proses pemupukan. Nah, mengapa kami menyarankan usia segitu ya, paling minimal ya 7 hari setelah penanaman. Tapi kami saat ini pemupukan dilakukan 10 hari. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan ruang kepada tanaman tersebut agar mereka adaptif terhadap kondisi lingkungan ya yang dilakukan oleh tanaman ya, agar mereka bisa survive lah kan kawan, semacam itu. Tujuannya itu kan 10 hari baru dilakukan pemupukan, tujuannya agar mereka bisa survive terlebih dahulu, karena pastinya dalam budidaya tanaman cabai ini saat penanaman tanaman cabai pasti akan mengalami proses adaptasi terhadap lingkungannya, dan biasanya ada stres juga ya kan stres pada tanaman cabai karena perpindahan media yang dulunya di media untuk pembibitan, sekarang di media dan di lingkungan yang nyata ya kawan-kawan, semacam itu. Oleh sebab itu di usia 10 hari lah baru kita melakukan proses pemupukan, dan di sisi lain juga yang jelas akarnya sudah mulai adaptif dengan kondisi tanah yang ada di sekitarnya, semacam itu. Dan alhamdulillah untuk penanaman tanaman cabai di sini dari hasil kemarin banyak yang bisa survive ya, menandakan bahwasanya dengan pembibitan dengan penggunaan media itu bisa mengurangi tingkat kesetresan tanaman ya, semacam itu. Kelebihan penggunaan media bibit ya kan kawan, untuk proses pembibitan tanaman cabai itu lebih dapat mengurangi stres pada tanaman tersebut, sehingga ketika mereka dipindahkan ke lahan budidaya semacam ini ya kan kawan, itu tidak mudah stres dan yang jelas lebih adaptif dengan kondisi lingkungannya, semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan ya kan kawan, dengan menggunakan bahan yang sifatnya semi organik. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya semi organik itu perpaduan ya budidaya antara secara konvensional atau non organik dengan organik, karena lahan kita ini lahan yang istilahnya kesuburannya tidak subur banget kan kawan ya, tidak istilahnya kalau dibuat 100% organik tidak mampu. Nah, itu kita lakukan proses budidaya dengan melakukan semi organik. Nah, tujuannya yang jelas dengan penambahan bahan-bahan ya atau proses budidaya secara organik itu nantinya akan meningkatkan kesuburan tanah, dan yang jelas untuk hasilnya dengan perlakuan semi organik itu tidak menurun ya. Bahkan kemarin tanaman cabai kita yang dibudidaya di lahan ini kemarin bisa bertahan hingga kurang lebih 5 bulan ya kan kawan, untuk cabai keritingnya ya 5 bulan menuju 6 bulan kan kawan, semacam itu. Dan itu pun alhamdulillah hasilnya sangat-sangat menguntungkan ya, sangat-sangat masuklah ya keuntungannya, semacam itu. Dan ini akan kita ulang kembali budidayanya, yaitu dengan melakukan cara semi organik. Nah, di proses awal kali ini saya menggunakan bahan-bahan pelakuan semi organiknya, yaitu adalah bahan-bahan yaitu pupuk non organik, yaitu berupa pupuk NPK.
pupuk NPK starter ya. Nah semacam ini kita menggunakan Golden Max ya. NPK starternya kita menggunakan yang murah-murah saja, dan yang jelas ini adalah kemarin sisa POC ya, masih ada, belum sempat ngisi kembali. Nantinya kita pergunakan untuk sebagai pupuk tambahan ya dalam budidaya. Dan yang jelas pupuk ini akan meningkatkan aktivitas mikrobiologi yang ada di lahan sini kan kawan. Memang sedikit baunya kurang enak kan kawan. Nah untuk takarannya airnya yang kita pergunakan kali ini yaitu kurang lebih ember dengan ukuran 2,5 literan ya, kalau tidak salah ini kurang lebih 10 liter kan kawan ya, kurang lebih 10 liter. Nantinya ini kita pergunakan kurang lebih segini ya pupuknya. Nah, awalan nggak usah banyak-banyak, kalau awalan kita pergunakan segini aja ya. Gunakan segini pupuk NPK nya dengan takaran air kurang lebih 10 liter. Nah segini aja ini kita berikan ke air yang akan kita pergunakan sebagai pupuk. Nah ini kita cairkan terlebih dahulu ya kan kawan, pupuk NPK nya, agar nantinya ketika kita cairkan terlebih dahulu semacam ini itu lebih mudah diserap oleh tanaman, karena tanaman pastinya menginginkan kondisi yang cair, yang dimana mereka mudah menyerapnya macam itu. Lalu setelah itu kita campurkan dengan POC semacam ini, pupuk organik cair. Nah pupuk organik cairnya ini kan kawan, itu takarannya disesuaikan dengan kemampuan kawan-kawan ya kan. Yang jelas penggunaannya kalau kami kurang lebih 5 liter itu kurang lebih 1 gelas, tapi ini saya kira-kira yang penting kita tambahkan dengan penggunaan POC, karena POC ini selain juga menyuburkan tanah, ini menjadikan tanamannya itu lebih awet ya kan, lebih awet, lebih tahan lama. Nah dan di sisi lain juga lebih menyediakan unsur hara yang unsurnya mikro dan unsurnya jauh lebih lengkap. Tidak hanya unsur NPK saja, unsur-unsur mikro yang dibutuhkan tanaman pun tersedia di POC. Dan ini kita menggunakan bahan yaitu POC nya dari kohe domba dan ampas tahu kan semacam itu kita pergunakan sebagai POC. Kita tambah molase dan mikroorganisme perombaknya semacam itu. Nah lalu ketika sudah tercampur semacam ini, barulah kita menggunakan gelas ya, ukuran kurang lebih 200 ml. Nah kayak gini, itu untuk satu tanamannya kan semacam itu, katakanlah semacam ini ya kan. Nah ada semacam itu kita pergunakan kayak gitu kan ya. Ini juga. Nah dan ini pemupukannya ini kita ulangi kurang lebih 1 minggu sekali ya kan kawan, 1 minggu sekali, agar nantinya efek ke tanamannya bagus dan tidak terlalu boros semacam itu. Dan ini penggunaannya sedikit demi sedikit, dan yang jelas kita di awal mengejar tanamannya agar bisa tumbuh besar, dan yang kedua yaitu bisa mereka memasuki masa generatif ya kan semacam itu, dan tidak terlalu pendek atau istilahnya kerdil ya. Targetnya itu kan kalau di masa-masa awal pertumbuhan dan kita lakukan pemupukan ini, tujuannya agar tanaman cabainya tidak kerdil semacam itu, sehingga nantinya ketika tidak kerdil otomatis tanaman cabai rimbun dan menghasilkan cukup banyak. Nah setelah itu nanti di masa generatif baru kita menggunakan pupuk yang jauh lebih murah dan yang lebih mendukung dengan menghasilkan buah cabai yang maksimal semacam itu. Tapi kalau saat ini di starter awal kita menggunakan pupuk NPK dan pupuk POC.
Dan yang jelas alasan kita menggunakan pupuk NPK tersebut karena NPK adalah pupuk unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga nantinya harapannya unsur makro tersebut ketika diserap oleh tanaman, akar, batang maupun daunnya bisa tumbuh dengan maksimal dan bagus juga kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas ditambah lagi dengan POC yang sifatnya menunjang surplus bagi tanaman yang kita budidayakan. Dan yang jelas pastinya tanamannya jauh lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan POC kan bisa nanti bisa merasakan sendiri. Yang jelas kepentingannya tidak hanya membudidayakan saja, tapi juga merawat dan menjaga lahan budidaya kita agar menghasilkan cabai yang bagus dan tanah yang subur. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, mohon dimaafkan. Dan yang jelas ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.